Shalom, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan. Ketika gelap malam telah berlalu dan fajar pagi telah menyapa kita kembali, satu hal baik yang dapat kita lakukan adalah bersyukur. Kita bersyukur bukan hanya untuk hari baru yang Tuhan telah anugerahkan, tetapi juga kita bersyukur untuk setiap harapan, peluang, dan kesempatan yang baru yang Tuhan telah sediakan di hari ini. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, bersama saya Pendeta Rifanto Jody Immanuel Hermanses dari GPB Jemaat Immanuel Bondowoso, melalui program Morning Call GPB di saat ini, saya hendak mengajak sahabat GPB sekalian untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, untuk mengantar kita mengawali hari baru di saat ini. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di saat ini kami umat-Mu hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon karuniakanlah kami akan Roh Kudus-Mu. Kiranya dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, kami umat-Mu dapat dimampukan untuk mengerti akan maksud dari firman-Mu dan mau melakukannya di sepanjang hidup yang Engkau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini diambil dari kitab Daniel pada pasalnya yang kedua ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang mengatakan, ketika kita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini memperlihatkan suatu kondisi di mana semua orang-orang berilmu dan bijaksana yang berada di kerajaan Babel sedang terancam akan dibunuh, termaksud Daniel dan teman-temannya. Apa yang terjadi ini disebabkan karena tidak ada satupun di antara orang-orang berilmu dan bijaksana yang datang menghadap raja pada saat diminta, pada ayatnya yang kedua, mampu untuk mengartikan mimpi yang dialami oleh Raja Babel. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam dunia kuno, mimpi itu dianggap penting. Mimpi itu seperti firasat, dan seringkali mimpi itu mengindikasikan akan bencana yang akan datang. Maka dapat dipahami apabila Raja Babel kemudian merasa terganggu, merasa penasaran dengan arti mimpi yang dialaminya itu. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, ketika Daniel mengetahui hal ini dari Ariok, kendati pun ia bukan seseorang yang berprofesi sebagai peramal mimpi, Daniel pun kemudian menghadap raja dan meminta agar ia diberi waktu
untuk mengartikan mimpi yang dialami oleh raja. Apa yang kemudian dilakukan oleh Daniel? Pada ayat 17 diterangkan bahwa Daniel kemudian pulang dan memberitahukan segala hal yang terjadi itu kepada teman-temannya dan meminta mereka agar memohon kasih sayang Allah untuk dapat menyingkapkan arti dari mimpi Raja Babel itu. Apa yang diminta Daniel untuk dilakukan oleh teman-temannya ini sebenarnya hendak menunjukkan kepada kita bahwa Daniel pun sadar bahwa tidak ada seorang pun termaksud dirinya yang dapat mengartikan mimpi yang dialami oleh Raja Babel selain Allah sendiri. Untuk itulah Daniel meminta teman-temannya agar memohon kasih sayang Allah untuk dapat menyingkapkan arti dari mimpi raja itu. Alhasil, permohonan mereka pun terkabul. Dalam suatu penglihatan di waktu malam, Allah menyingkapkan arti mimpi raja itu kepada Daniel. Lalu Daniel pun hadir memuji Allah semesta langit. Akhirnya, dari perbuatan Daniel ini, bukan hanya ia dan teman-temannya, tetapi semua orang berilmu dan bijaksana yang berada di Babel menjadi selamat dari ancaman pembunuhan yang ada. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah Daniel ini, kita kembali hendak diingatkan. Yang pertama, di tengah berbagai masalah yang ada, kiranya kita tidak hanya berpikir dan berupaya untuk melakukan SDM, selamatkan diri masing-masing, melainkan juga berupaya untuk menolong dan menyelamatkan orang lain. Yang kedua, ketika kita sedang menghadapi suatu masalah ataupun mungkin ketika kita sedang membuat rencana dan lain sebagainya, baiklah kita untuk selalu mau berdoa, memohon agar Allah dapat memberikan kita petunjuk, visi, serta kemampuan untuk memahami semuanya, agar kita tahu secara tepat dan benar apa yang harus dibuat kemudian dan kemana harus melangkah selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kembali kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami umatmu telah membaca dan merenungkan akan firman. Kami mohon ya Tuhan, tanamlah di dalam pikiran dan hati kami akan firman-Mu ini untuk menjadi petunjuk, kekuatan dan penghiburan bagi kami. Tuhan yang pengasih, di dalam kehadiran kami menikmati hari baru yang Engkau anugerahkan di saat ini, kami mohon berilah juga akan semangat dan itikat hati kami, agar seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dapat mendatangkan sesuatu yang baik. Kalau di hari ini kami hendak beraktivitas dan bekerja, kami mohon ya Tuhan, berilah kami kekuatan, kemudahan, kelancaran, dan kiranya keselamatan daripadamu senantiasa menyertai dan melingkupi kehidupan kami. Kalau di hari ini ada pertimbangan dan pilihan yang harus menuntut kami untuk mengambil sebuah keputusan, kami mohon kiranya Engkau dapat memberi petunjuk bagi kami, sehingga keputusan yang kami ambil nantinya sesuai dengan kehendak. Dan kalau di hari ini kami diperhadapkan pada suatu pergumulan hidup, kami mohon ya Tuhan, karuniakanlah kami akan ketenangan hati dan batin, serta teguhkanlah rasa percaya kami. Dan kiranya
Dengan ketenangan hati dan batin dan sikap percaya ini, kami tetap dimungkinkan untuk berpengharapan dan tidak pernah frustasi di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Bagi umat-Mu yang di saat ini sedang berada dalam kondisi sakit, berduka cita, tertimpa musibah, kami mohon kiranya pengasihan-Mu hadir melingkupi kehidupan mereka dengan merahmati, kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan dan kekuatan bagi yang berduka cita, dan pemulihan bagi yang tertimpa musibah. Untuk setiap kesalahan dan kekurangan kami di sepanjang hari-hari yang Engkau anugerahkan, kami mohon ya Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita dalam program Morning Call GPB di saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.